Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Maulana, NIM 423190002 dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Dan perkenalkan, nama saya Sotik Abdul Khofar, NIM 423190006. Deskripsi KNN. Tokenized Network. KNN adalah sebuah metode pembelajaran tersubvisi yang dapat mengklarifikasikan data berdasarkan tingkat terdekatan data dengan sekumpulan data yang lampau. Data uji atau data yang baru diklarifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Algoritma Connected Network atau KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instansi yang baru. Tahapan algoritma Connected Network: menentukan nilai K atau jumlah tetangga paling dekat, menghitung jarak antara data baru terhadap semua data yang telah di-training, mengurutkan hasil perhitungan tersebut, menentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke K, menentukan kategori dari tetangga terdekat dengan data atau objek, menggunakan kategori mayoritas sebagai klarifikasi data baru. Kelebihan KNN: simple, efektif jika data besar, intuitif, performa cukup baik, tahan terhadap data latih yang noisy. Kekurangan KNN: waktu komputasi tinggi jika data latih besar disebabkan oleh semua data diukur jaraknya untuk setiap data uji. Sangat sensitif dengan ciri yang tertunda atau tidak relevan, ditanggulangi dengan seleksi ciri atau pembobotan ciri. Tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling sesuai untuk data tertentu. Oke, yang selanjutnya adalah metode perhitungan jarak. Dimulai dari definisi jaraknya ya. Jarak merupakan pendekatan yang umum dipakai untuk menggambarkan kedekatan data atau atribut ataupun fitur. Jadi semakin kecil nilai jaraknya, semakin dekat pula kesamaan kedua data. Yang selanjutnya, metode perhitungan jarak. Ada beberapa macam. Yang pertama, jarak Euclidean, jarak Cityblock, jarak kotak catur atau Chebyshev, jarak Minkowski, jarak Canberra, jarak Bray-Curtis atau Sorensen, divergensi Kullback-Leibler, dan yang terakhir divergensi Jensen-Shannon. Nah, kita sudah sampai di contoh studi kasus KNN. Diberikan data training berupa dua atribut bad dan good untuk mengklasifikasikan sebuah data apakah tergolong bad atau good. Berikut ini adalah contoh studi kasus datanya. Di sini kita lihat ada tabel X berupa data-data angka dan Y ada beberapa angka dan kita kategorikan. Ini termasuk bad atau good. Kita diberikan data baru yang akan kita klasifikasikan, yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Jadi, termasuk klasifikasi apa data baru ini? Bad atau good? Kita bahas di slide selanjutnya. Langkah penyelesaian. Pertama, kita tentukan parameter K. Misalnya, kita buat jumlah tetangga terdekat K sama dengan 3. Kedua, kita hitung jarak antara data baru dengan semua data training. Kita menggunakan Euclidean distance. Kita hitung seperti pada tabel di atas. Oh iya, untuk perhitungan Euclidean distance, dapat kawan pelajari lebih lanjut di link yang sudah saya cantumkan pada deskripsi video ini. Yang ketiga, kita urutkan jarak dari data baru dengan data training dan menentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum K. Dari kolom 4, kita mengurutkan dari yang terdekat ke terjauh antara jarak data baru dengan data training. Ada dua jarak yang sama pada baris 2 dan baris 6, sehingga memiliki urutan yang sama.
Pada kolom 5, apakah termasuk 3NN? Maksudnya adalah KNN menjadi 3NN, karena nilai K sudah ditentukan sama dengan 3. Keempat, tentukan kategori dari tetangga terdekat. Kita perhatikan baris 3, 4, dan 5 pada gambar ini. Kategori Y diambil jika nilai K kurang dari atau sama dengan 3. Jadi, baris 3, 4, dan 5 termasuk kategori Y dan sisanya tidak. Kategori Y untuk KNN pada kolom 6 mencakup baris 3, 4, dan 5. Kita berikan kategori berdasarkan tabel awal. Baris 3 memiliki kategori bad dan 4, 5 memiliki kategori good. Kelima, gunakan kategori mayoritas yang sederhana dari tetangga yang terdekat tersebut sebagai nilai prediksi data yang baru. Data yang kita miliki pada baris 3, 4, dan 5, kita punya 2 kategori good dan 1 kategori bad. Dari jumlah mayoritas, yaitu good lebih banyak daripada bad tersebut, kita simpulkan bahwa data baru, yaitu X sama dengan 3, dan Y sama dengan 5, termasuk dalam kategori good. Demikian materi singkat mengenai algoritma K-nearest neighbor, beserta contoh soalnya. Sekian dan terima kasih. K-nearest neighbor, tetangga terdekat.